Mepet nah. Enggak lah. Tidak. Salah. Harus cerita. Bikin janji. Ya bikin cerita. Cerita ini jahat dong. Enggak lah. Kalau selesai. Enggak. Ini puasa? Puasa ya. Jangan tinggal hatimu sendiri. Nek, Ra. Dalam. Ini artinya di sini. Betul. Ayo bawa ke sini, ditutup sini loh. Kena angin nanti amem. Pelempem. Salam. Ibu. Ditutup. Ini lo belum dimakan. Ini lo belum dimakan. Nih, nanti minta dibuka nih, belum dimakan. Enggak. Nih, makan dulu, habisin. Gak usah. Biarin. Apa? Lu belum ngontak?
Ayo apa meneh? Lepas pintu gak kayak ngira. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, saya hari ini tidak bisa konten karena lagi berantakan ya. Lagi berantakan sekali di belakang saya. Mau pindah ke tempat yang lebih representatif, tapi kabel-kabelnya harus copotin. Jadi sementara saya masih posisi PW ya, WNA, tidak mau berpindah. Nggak apa-apa ya? Iya tadi. Ya, kalau ya. Baik, kalau yang lain boleh dibuka. Saya mau potret dulu on-cam-nya biar saya absen sekalian. Sudah ya, sebentar ya. Oke, terima kasih. Sudah, boleh di off-kan lagi. Oh, ya PKP itu. Bentar. Bola sikat gigi. Saya absen dulu ya. Sudah ada semua belum ini? Ada 23, saya cek dulu di apa namanya? Belum. Iya tadi belum. Baik, nanti deh saya absen ya. Saya akan mulai dulu, nanti saya akan absen setelah ini. Sudah ditonton semua videonya? Baru dapat setengah Ustaz. Belum. Ya, itu saya akan menjelaskan video ini yang mungkin yang sudah menonton akan mudah mengikutinya ya. Nah, saya review sebentar. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi dari model linear programming. Ya, fungsi dari model linear programming itu punya tujuan bisa untuk memaksimalkan dan untuk meminimalkan keputusan ya. Dalam memaksimalkan keputusan contohnya adalah ketika kita ingin memaksimalkan laba atau memaksimalkan pendapatan, memaksimalkan total revenue, itu kita bisa menggunakan fungsi linear programming. Sehingga dalam contoh kemarin itu adalah mencontohkan produk bauran ya. Dalam mencontohkan produk bauran, produsen ingin meningkatkan atau produsen ingin memaksimalkan laba ya, dan kontribusi laba pada tiap-tiap produk adalah berbeda-beda. Nah,
Kemudian kita bisa membuat fungsi tujuan dari laba tersebut ya, yaitu Z max sama dengan variabelnya dikali kontribusi laba ditambah variabelnya dikali kontribusi laba. Pada contoh yang lalu kita ngomongin tentang produk dari pembuatan meja dan kursi. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya ada dua pembahasan. Yang pertama itu adalah kita akan membahas linear programming untuk meminimalisasi cost, biaya. Dan yang kedua adalah kita akan membahas tentang linear programming program integer, ya, integer programming. Apa bedanya nanti akan saya jelaskan. Dan pada contoh kasus yang tadi dari video, saya akan share dulu. Saya akan share. Bentar. Sudah terlihat semua? Sudah ya? Kelihatan ya? Baik. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus LP minimize? Di video sebenarnya sudah, tapi saya ingin mereview lagi, biar nanti kalau kalian tidak paham yang ada di video, kalian akan lebih memperkuat pemahamannya ketika saya menjelaskan di sini. Nah, pada kasus linear programming untuk minimize, untuk meminimalisasi, itu biasanya adalah bagaimana produsen atau manajer, si pengambil keputusan, contohnya adalah ingin agar biaya-biayanya lebih rendah, ya, atau biasa juga resikonya lebih rendah, ya. Nah, di kasus ini ada sebuah peternakan unggas. Peternakan unggas ini dia biasa menggunakan dua merek pakan, dan dalam dua merek pakan itu memang dia terkandung nutrisi yang dibutuhkan dalam pembentukan unggas tersebut, ya. Apa nutrisinya? Nutrisinya adalah bahan A, nutrisi bahan B, dan nutrisi bahan C. Ya, nutrisi bahan C. Nah, di sini harganya untuk pakan merek satu, karena dua pakan tadi ya, pakan merek satu itu berharga Rp200 dan merek 2 berharga Rp300. Si pemilik peternakan ingin menggunakan LP untuk menentukan kombinasi dari kedua merek tersebut, berapa sih pakan satu yang harus dibeli dan pakan 2 yang harus dibeli agar biayanya minimum tetapi kebutuhan akan nutrisinya itu terpenuhi, ya. Nah, itu kan biasanya juga terjadi dalam bisnis lain, ya, dalam bisnis lain seperti itu terjadi, atau biasanya dalam investasi apa? Resiko, ya. Dalam investasi, nanti kita juga akan membahas dalam investasi itu biasanya kita bagaimana meminimalkan risiko. Ya, kalau memaksimalkan berarti memaksimalkan imbal hasil. Nah, untuk menyelesaikan linear programming seperti ini hampir sama sebenarnya ketika linear programming fungsi maksimalisasi. Hanya bedanya nanti pada grafiknya, ya, dan pada sudut-sudutnya kita cari titik sudut yang paling kecil. Baik. Nah, pada minimalisasi ini, pertama, saya ingin memastikan bahwa langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat apa? Variabel keputusannya apa saja, ya? Variabel keputusan. Jadi, diusahakan kalian harus paham variabel keputusan itu apa saja. Ya. Nah, variabel keputusan berarti adalah yang akan diputuskan oleh oleh siapa? Oleh si manajer atau oleh si pemilik peternakan ini. Dia harus beli berapa agar dia nilainya, uang yang dikeluarkan itu adalah kecil. Maka dia harus membeli apa? Di sini kenapa kita harus membuat variabel keputusan? Agar kita bisa menyederhanakan model-model matematikanya. Ya, di sini kita bisa menentukan X1 itu adalah sebagai pakan satu, ya, pakan merek satu. Pakan merek 1. Kemudian X2 itu adalah pakan merek 2. Merek 2. Nah, ini harus kita definisikan variabel keputusannya. Nah, ini kan mudah ya kalau cuma 2 variabel. Nanti kalau banyak variabel ini karena sangat
terkait hubungannya dengan model matematika atau persamaan-persamaan yang akan kita buat. Yang kedua, kita harus bisa membuat model matematika fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuannya. Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan adalah Z itu dapat dari mana? Itu karena dia adalah ingin meminimumkan. Ingat, kata-kata meminimumkan ini menjadi fungsi tujuan. Umumnya dilambangkan dengan Z. Jadi Z minimum. Itu sama dengan apa? Ini kan harga. Berarti dia adalah harga, karena dia ingin meminimumkan apa? Meminimumkan harga biaya. Ya, meminimumkan biaya terendah. Ya, maka ada dua yang harus dia beli, yaitu X1 dan X2. Nah, harganya berapa? Harganya masing-masing sudah ada di contoh, ya, yaitu harganya adalah ini. 200. Untuk merek 1 adalah harganya 200 dan merek 2 adalah harganya 300. Ya. Jadi kan 200 kali berapa yang harus dibeli? Dan 300 harus kali berapa yang harus dibeli? Ini adalah fungsi tujuan. Ya, itu adalah fungsi tujuan. Setelah itu, langkah ketiga, kita bikin fungsi kendala. Fungsi kendala. Nah, ini yang paling ribet ini. Kadang-kadang bahasanya banyak sekali. Ya, bahasanya perlu kita pahami betul di soal. Ya, perlu kita pahami betul di soal. Fungsi kendala itu berarti yang membatasi keputusan si manajer, ya, untuk mendapatkan Z itu menjadi minimum tujuannya. Yang membatasi apa? Yang membatasi di sini adalah kebutuhan minimum. Nah, enaknya kalian itu bisa bikin tabel ketika membuat fungsi tujuan sebelum menjadi fungsi tujuan. Kalian buat tabel, ya, agar apa? Agar lebih ringkas dan kita bisa membuatkan fungsi tujuannya. Umpamanya bikin tabel, ya. Oke, contohnya seperti ini. Oke. Usahakan kalian bisa bikin tabelnya seperti ini yang sederhana, ya. Ini tabelnya. Nah, umpamanya apa? Di sini adalah kendala. Kemudian di sini adalah variabelnya X1 dan X2. Kemudian di sini adalah minimum kebutuhan, ya, minimum kebutuhan. Oke. Nah, kendala pertama di sini minimum kebutuhan A, B, C. Berarti kendalanya ada kendala A, B, C. Untuk bahan A adalah kita butuh 90, maka tulis di sini 90. Untuk B 48, kebutuhan minimumnya adalah 48. Untuk C adalah 1,5. 1,5. Ya, jadi ini berasal dari kebutuhan minimum. Kalau dalam linear programming, linear programming maksimalisasi, ini istilahnya bukan kebutuhan minimum, tapi adalah ketersediaan, ya kan? Karena kalau dalam maksimalisasi itu biasanya ketersediaan. Ini adalah kebutuhan minimum. Nah, kebutuhan minimum A itu ada, X itu ada berapa? Nah, kita bisa lihat di contoh soal. A pada X1 ada berapa? Ya. A di X1 itu ada 5 ons. Di X1 yaitu merek 1 itu ada 5 ons. Bahan A. Berarti di sini kamu tulis 5. Kemudian di X2-nya A ada berapa? Setiap on merek X2 mengandung 10 ons. Ini 10 ons. Nah, jadi sini 10. Nah, kemudian yang di B, ya, yang di B. Yang B di merek 1 ada berapa? Di merek 1 B
B ada 4 ons. B ada 4 ons. Sedangkan di merek 2, B ada berapa? B ada 3 ons. Ya, 3 ons. Nah, sekarang di merek 3. Di kendala 3, ya kendala C. C di merek 1 itu ada berapa? Ada 0,5. Berarti di sini adalah 0,5. Di 2 ada, ternyata tidak ada. Di merek 2 tidak ada. 0. Ya. Nah, dari sini kita bisa membuat fungsi kendalanya dengan mudah. Kita bisa lebih mudah membuat fungsi kendalanya. Maka fungsi kendalanya yang pertama, kendala A itu adalah 5x1 ditambah 10x2. Ingat, minimum. Minimum itu berarti paling sedikit. Paling sedikit artinya berarti harus di atasnya boleh. Ya, berarti lebih besar dari 90. Ya. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari tabel ini. Kemudian nih, fungsi kendala kedua, ini adalah kendala apa? Kendala A ya. Kendala A. Fungsi kendala kedua adalah 4x1 ditambah 3x2. Sama ya, dia lebih besar dari 48. Ini adalah fungsi kendala kendala apa? B. Kemudian yang ini adalah bagaimana 0,5 x1. X2-nya nggak ada. X2 nggak ada berarti nggak perlu. Ya, lebih besar 1,5. Nah, selain itu adalah kendala X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0. Ini jangan sampai lupa. Ya. Setelah kita sudah dapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendala, kita buat apa? Kita kan akan menggunakan yang keempat itu adalah menggunakan penyelesaian grafik ya. Penyelesaian grafik. Maka kita buat grafiknya. Bagaimana caranya membuat grafik? Kita buat grafiknya. Oke. Kayaknya kurang. Nah, kita buat grafiknya dari persamaan kendala ini. Jadi nanti kita akan buat ini, persamaan ini dalam bentuk grafik. Ya, dalam bentuk grafik. Bagaimana caranya? Oke. Caranya kita kita tentukan dulu X1, X2-nya itu ada di mana, ya. Umpamanya di sini adalah X2 biasanya, dan ini adalah X1. Setelah itu kita kasih skala di sini, ya. Ini adalah 20, di sini 10, dan umpamanya seperti itu. 10, kemudian sama ya, sini 20, di sini adalah 10, tetapi di sini adalah 15, di sini adalah 5, sama 5, 15. Setelah kita selesai, nah sekarang kita akan yang ini, yang saya kotakin ini, kita bikin garisnya. Ya, kita bikin garis kendalanya. Ya, kita bikin garis kendalanya. Caranya bagaimana? Nah, ini kan sebenarnya kita mencari titik X dan titik X1 dan titik X2 ya. Sehingga nanti ketika kita menemukan titik di X1, perpotongan X1 maupun perpotongan X2, kita bisa menarik garis. Ya, kita bisa menarik garis. Nah, maunya begini, kita buat ya.
kita buat apa namanya, X1-nya ada di mana dan X. Maaf. Ini saya tadi itu ya, masih kotak. Baik. Nah, berarti kita akan menentukan X1 dan X2. Nah, untuk menentukan masing-masing, ingat teori matematika, untuk menentukan titik itu adalah salah satu harus kita nolkan. Ya, salah satu harus kita nolkan. Nah, kalau salah satu harus kita nolkan, umpamanya jika jika X1 adalah 0, maka X2 adalah seperti itu ya. Nah, salah satu harus kita nolkan. Lupa saya harusnya kan banyak. Oke, nggak apa-apa, jelekan dikit. Ini adalah X1, ini X2. Nah, untuk persamaan ini, jika X1-nya 0, maka X2-nya adalah 90, ya kan? Maka 90 dibagi 10, hasilnya adalah 9. Maka ketemu di sini adalah 0,9. Titik 0,9. Nah, sekarang gantian. Kalau X2-nya 0, maka X1-nya adalah 90 dibagi 5. 40. Ya, 90 dibagi 5 berapa? 18. 18 ya. Di sini adalah 18. Maka adalah 18,0. Ya. Nah, ini titiknya ada di mana? Kita cek di sini. Oke, 0,9. X1-nya 0. X1 0, berarti 9 ada di sini. Ya, ini adalah 9. 9,0 ya. Ini 9,0. Titik 9,0. Kemudian 18,0. Oke, 18 berarti ada di sini. 18-nya adalah X1. Ini 18. Berarti titiknya adalah, ini kebalik ya. Ini titiknya adalah 18,0. Yang ini kebalik, maaf. Kita hapus dulu. Yang ini adalah 0,9 ya. Karena X-nya 0. Ada yang masih minta masuk? Oke ya. Nah, setelah ini ketemu titik, kita tinggal bikin garis aja. Oke. Nah, ini adalah garis persamaan dari mana? Dari ini, 5X1. Atau kita sebut adalah kendala. Ini adalah kendala A. Ini adalah garis kendala A. Ya. Kendala A. Nah. Kemudian kita cek garis kendala B. Garis kendala B ya. Oke, saya hapus. Oke, garis kendala B berarti persamaan yang B, persamaan kendala B. Ya. Persamaan kendala B adalah ini. Ini persamaan kendala B. Ya. 4X1 ditambah 3X2 lebih besar sama dengan 48. Berarti di sini adalah X1 dan yang X2. Ya, kalau X1-nya 0, maka adalah 48 dibagi 3. 16. Hasilnya berapa? 16. 16. Nah, di sini berarti 16. Nah, kebalikannya, kalau X2-nya 0, berarti dia adalah 48 dibagi 4. 12. Berapa? 12. Ya. Ini di sini 12.
Berarti titiknya adalah 0,16 dan 12,0. Nah, sekarang 0,16, nolnya itu adalah X1, ini X2. Nolnya X1, X1 0, berarti X2-nya adalah 16. Ini ada di sini. Ini 16, ini adalah titik 0,16. Kemudian 12,0, 12. Nah, ini 12 di sini. Berarti adalah 12,0. Kemudian kita bikin garis lagi. Nah, ini adalah kendala B, ya, garis kendala B. Ini adalah garis kendala B. Ya. Kendala B. Sekarang kita akan hitung garis kendala C seperti apa. Baik. Kendala C berarti yang mana? Kendala C adalah yang ini. Ya. Ini kendala C. Oke ya. Kendala C yang itu 0,5 X1 lebih besar sama dengan 15. Maka ini gampang, langsung saja ketemu X1 karena dia tanpa ada kendala X2, tanpa variabel X2-nya. Ya, maka hasilnya adalah 1,5 dibagi dengan 0,5. Maka X1 adalah berapa? 3. Nah, 3 berarti posisinya adalah di 2,5 di sinilah ya. 3 itu posisi sini. Nah, karena dia tidak memotong garis X2, maka dia garisnya lurus. Garisnya lurus. Oke, tidak bisa. Dia posisinya di situ. Anggaplah 3 di situ ya. Maka dia garisnya adalah lurus. Ini 3. Ya. Nah, sehingga ada daerah keputusan. Daerah keputusannya mana? Daerah keputusannya adalah yang dia masuk lebih besar dari kendala-kendala tersebut. Berarti kalau lebih besar itu daerahnya itu di sini semua. Ya. Ini daerahnya. Panjang dari sini, ini, dan daerah-daerah sini. Ini adalah masuk kendala, ini adalah masuk daerah keputusan. Ya, jadi akhirnya seperti ini. Ini adalah masuk daerah keputusan. Nah, ini kita sudah menyelesaikan grafiknya. Sesuai dengan teori matematika, nilai minimum atau maksimum itu terjadi pada setiap sudut-sudutnya. Nah, kita punya beberapa sudut di sini. Kita punya 3. Sudut ini, ya. Kasih nama mungkin disebut sudut apa namanya ya. Kalau A sudah ada. Oh ya, sebentar. Ini adalah garis kendala C ya. Kendala C. Ya, ini garis kendala C. Nah, sekarang kita tentu ada 3 titik sudut. 1, 2, 3 ya. 3. Berarti kita kasih nama aja titik sudutnya itu sudut 1, sudut 2, titik sudut 3. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Ustaz, Ya. mau nanya, kalau yang itu, yang X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0 maksudnya apa? Oh iya, X1 dan X2 lebih sama
dengan 0 itu kan ini kendala non negatif. Artinya bahwa hasilnya itu harus selalu positif. Baik X1 maupun X2 dia harus positif. Nah, posisinya ada di mana dia? Dia ada di sini. Posisi sini. Jadi kalau kita bikin kuadran, ya kan? Ini kan positif-positif ya. Ya kan? Kemudian ini adalah negatif positif. Positif negatif ya. X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau yang di sini negatif negatif. Kalau yang di sini negatif positif, ya kan? Nah, maksud ini itu harus ada di daerah sini, di daerah sini. Semua keputusan harus masuk ke daerah sini. Tidak ada yang masuk daerah selain ini. Karena baik X1 maupun X2 adalah harus positif. Ya. Ini kan bawahnya X1, ini X2. Itu harus positif. Itu maksudnya ya. Kendala ini menyebutkan seperti itu. Berarti kalau digambar ini kan tetap grafiknya ke arah sini semua kan? Kenapa tidak masuk ke sini? Kenapa tidak masuk ke sini? Atau ke sini? Atau ke sini? Atau ke sini? Ini masuk di kendala non negativitas, tapi tidak masuk di kendala yang 3 ini. Ya, ini daerah ini masuk ke daerah positif-positif, tetapi dia tidak masuk di kendala baik kendala C, kendala B maupun kendala A. Itu ya. Gimana? Paham? Sampai sini. Paham ya? Oke. Yang lain? Ustadz mau tanya, itu kan yang barusan kuadrannya positif semua ya, dan penulisan variabelnya kan X1 dan X2 bisa di 0. Nah, kalau misalnya contohnya diminta kuadrannya di negatif sama positif, penulisan variabelnya kayak gimana, Ustadz? Penulisan variabelnya Ya, diminta di mana? di negatif positif. Negatif positif. Berarti Iya. untuk apanya yang negatif? Kalau untuk X1-nya negatif umpamanya ya. X1-nya berarti dia lebih kecil. Ya. Lebih kecil atau sama dengan 0. Ya, atau lebih kecil 0. Nah, X2-nya kalau dia di negatif berarti dia harus lebih besar sama dengan 0. Ini kan negatif nih. X1 lebih kecil berarti kan negatif ya. Berarti kan minus 1, minus 2 ya. Itu ya. Yang Ya, lain? Ustadz. Makasih. Sama-sama. Yang lain ada yang tanya? Jadi untuk yang penting sekali itu adalah kalian harus bisa membuat ininya dulu ini. Membuat fungsi kendalanya dulu. Ya, kalau ini sudah selesai, udah 80% lah dianggap bisa mengerjakan ya. Dianggap sudah bisa mengerjakan. Karena dari bahasa narasi begini, dijadikan model matematika membutuhkan analisa. Ya, membutuhkan analisa. Ini kan masih sederhana ya. Nanti saya kasih contoh yang ngomongnya banyak begitu. Baik, saya lanjut ya. Nah, sehingga kita sudah menentukan titik tadi bahwa titik maksimum, titik minimum itu ada pada setiap corner, pada setiap sudut. Nah, kita hitung sudut-sudutnya itu terjadi pada apa? Titik-titik kombinasinya X dan X1, X2-nya itu berapa saja. Sekarang titik yang kelima ya, menentukan titik pojok. Ya. Yang pertama adalah titik nomor 1. Titik nomor 1. Nah, titik nomor 1 harus kita analisa. Titik nomor 1 ini penyebabnya terjadinya titik itu karena apa? Karena bertemunya dua garis, yaitu garis dari kendala
kendala B dan kendala C. C, ya kan? Ini kan kendala B dan kendala C ketemu ya? Ya enggak? Ya, ini sudah jelas di angka 3 X1-nya. Sekarang kita tinggal cari X2-nya. Ya. Diketahui X1-nya sudah ketemu, yaitu 3. Maka X2-nya berapa? Maka X2-nya berapa? X2-nya 3 itu kita substitusikan ke dalam persamaan kendala B. Nggak kelihatan dan. Ya, 4X1 ditambah 3X2 lebih besar sama dengan 48. Kita substitusikan ya ke kendala B. 4X1 ditambah 3X2, benar ya? Iya. Lebih besar sama dengan 8. Nah, setelah kita substitusikan maka X1-nya kita masuk 4 kali 3 12. ya, ditambah 3X2 ya, 12. lebih besar sama dengan 48. Nah, di sini X2 sama dengan 48 dikurangi 12 dibagi 3. Ya. Maka X2 dapatnya berapa? Coret C. 12. 12 juga ya, 12 ya. Nah, 12. X1-nya berapa? X1-nya sudah kan? Sudah ketemu ya? Udah 3. Ya, jadi 12. Nah, sehingga titik 1 Koordinatnya 3 per titik 1 itu titiknya adalah 3,12 ya. Nah, di titik ini adalah 3,12. Ya, sekarang titik 2. Ya. Titik. Nah, titik 2 itu adalah pertemuan antara apa? Titik 2 adalah perpotongan dari persamaan garis A. garis kendala dan garis kendala B dan garis kendala A. Kendala A 5X1 ditambah 10X2 lebih besar 90. Ya, 5X1 ditambah berapa tadi? 10X2 lebih besar sama dengan 90. Betul ya? Betul, Ustaz. Betul ya? Nah, sedangkan kendala yang satunya itu adalah 4X1 ditambah 3X2 lebih besar sama dengan 48. Nah, untuk menentukan titik 2 dari dua kendala ini, kita gunakan, kalau ada dua persamaan seperti ini, kita gunakan bisa dengan, ya, ini dua persamaan yang saling memotong ya. Jadi dua persamaan yang saling memotong, kita bisa gunakan eliminasi dan substitusi. Ya. Nah, pertama kita akan eliminasikan X1. Eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel. Ya, umumnya X1. Berarti kita masing-masing kita kalikan dengan 4 di sini dan dengan 5. Ya, kita kalikan. Maka hasilnya adalah 20 X1 ditambah 40 X2 lebih besar sama dengan 90 dikali 4, 360 ya? 360. Kemudian di sini adalah 20 X1 ditambah 15 X2 lebih besar sama dengan 48 kali 5 berapa? 240. Nah, kemudian kita kurangkan. Yang ini hilang 0 ya. Ditambah 25. Ya, positif
25, X2 lebih besar sama dengan 120 ya. Ya. Maka X2 itu hasilnya adalah 120 dibagi 25. Berapa? 4,8 ya. 4,8. Nah, baru kemudian substitusi ya. Hasil dari X2 kita substitusikan ke sini bisa. Maka X2, X1 hasilnya berapa? 8,4 ya. 8,4. Nah, sehingga titik 2 ya. Titik 2 itu adalah 8,4,4,8. 8,4,4,8. Ini aja. Ini titik 2. Nah, di mana titik 2? Nah, ini. Ya. 8,4, 8,4,4,8. Nah, kalau yang ini kan sudah ya, 18,0. Ini kan 18,0 ya. 18,0. Terus sudah ketemu yang titik 3. Ya. Titik 3 adalah 18,0. Nah, kalau kita sudah ketemukan tiap titik, ya ini, tiap titik 18,0 dan seterusnya, 18,0, 8,4, 4,8 dan 3,12, kita masukkan semua titik ke dalam fungsi tujuan. Ya, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Maka di sini adalah fungsi tujuan. Ini yang keberapa? Langkah yang keberapa? 5. Kita yang ke-6. Ya. Yang ke-6 adalah menentukan nilai terendah. Set min. Ya, menentukan fungsi tujuan. Nah, Z min tadi rumusnya itu adalah 200 X1 ditambah 300 X2. Ya. Nah, sekarang yang terjadi pada titik 1. Di titik 1. Titik 1, maka 200 dikali berapa? Titik 1. 3,12 ya. 3 dan 12. 3 ditambah 300 kali 12 ya. Ini adalah 600. Yang ini adalah 3.600. 3.600. Maka hasilnya adalah 4.200. Pada titik 2 200 8,4 ya X-nya ditambah 300 4,8. Nah, di sini berapa? 3.120 ya. Sekarang pada titik 3. Pada titik 3 adalah 200 kali 18 ditambah 300 kali 0. Hasilnya adalah berapa? 36 ya. 3.600. Nah, karena di sini adalah Z minimum, maka kita pilihnya yang ini. Yang paling kecil. Maka X1 atau apa tadi X1? Merek 1 ya. Merek 1 itu 8,4 ton yang harus dibeli, dan X2 atau merek 2 itu 4,8 ton dengan biaya rupiahnya 3.120. Nah, A
B dan C-nya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya. Silakan, ada yang mau ditanya? Mau nanya, Ya, silakan. kenapa tadi yang titik 1 itu disubstitusikan ke kendala B? Titik 1. Coba kita lihat titik 1. Logikanya bagaimana? Ya. Lihat titik 1. Titik 1 ini, garis kendala C ini, ya. Garis kendala C itu kan nilainya sudah 3 ya, X1-nya. Dia 3. Dia tidak berpotongan dengan X2. Berarti kan sudah ketemu X1-nya gitu. Karena sudah ketemu X1-nya dan dia berpotongan, ini kan X1-nya di sini, dia berpotongan pada titik di mana kendala B itu bertemu juga di titik ini. Kita menentukan titik ini. Ya, ini di mana? Nah, ternyata ini adalah 12. Ya, ini kan 15. Ini kan karena nggak pakai skala ya. Ya, harusnya kan ini kan tadi tuh nih turun lagi harusnya di sini nih. Nah, kita ingin menentukan angka di sini tuh berapa ketika bertemunya antara kendala B dan kendala C. Kalau kendala C sudah ketemu, X1 adalah berapa? 3. Dia tidak ada X2 di persamaannya. Lihat di persamaannya. Di persamaannya tidak ada X2. Maka langsung ketemu. Ya, dari persamaan matematika ini langsung ketemu. Ini dia hasilnya. Ya, 15 dibagi 0,5 dapatlah X1-nya adalah 3. Ya, X3. Sehingga dia tidak perlu sehingga dia cukup disubstitusikan saja. Kalau dia persamaannya persamaan garis yang memiliki 2 variabel, X1 dan X2, maka dia juga substitusi dan eliminasi akan seperti titik 2 ya. Ya, titik 2 ini substitusi dan eliminasi. Pertama eliminasi dulu, menghilangkan salah satu variabel. Yang kedua juga eliminasi ketika dia sudah mendapatkan X2-nya. Nah, kan kita di sini tidak perlu ada eliminasi karena kita sudah mendapatkan X1-nya. Itu ya. Ya, itu yang titik 2 juga ke B juga ya, Ustaz? Yang titik 2, iya. Ini kan titik 2 juga ketemu dengan B. Dengan kendala garis B, ya. Lihat. Titik 2. Dia ketemu garis kendala A dan garis kendala B. Sedangkan yang kendala 3, dia kan sendirian saja. Dia ketemunya tidak ketemu, ya. Perpotongannya malah adalah perpotongan dengan apa? Busur X1. Busur X1 bertemu, sehingga ketika bertemu busur X1 artinya X2-nya adalah 0. Jadi tidak perlu dicari. Sudah kita cari lebih awal. Ya, ini titik di sini aja. Itu ya. Ya, yang lain? paham, Ustaz. Yang lain bagaimana? Nah, ini di video saya ada ya, cuman ya nemu aplikasi paling enak lah buat ngajar daripada cuman sekedar pakai PPT. Walaupun saya tetap kombinasi mengajarnya adalah menggunakan PPT dan OneNote ya. Menggunakan PPT dan OneNote. Yang lain silakan, ada yang mau ditanya? Ya. Jadi ini untuk menentukan minimalisasi. Jadi kita sudah mempelajari baik menentukan maksimalisasi dan menentukan minimalisasi. Ya. Video maksimalisasi juga sudah ada. Kalian nanti cek saja. Nah, sebelum saya ganti tema, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini Ustaz. Sama dulu. Oh ya. Kalau di fungsi tujuan yang ini kan minimal ya, itu kan meminimumkan. Terus kalau misalnya di soalnya memaksimalkan, dia juga masuk ke fungsi tujuan, Ustaz.
Iya. Jadi kalau di soal memaksimalkan, dia memaksimalkan. Sebentar. Contoh ini. Ini apa ini? Ini memaksimalkan. Ya. Ini adalah mau memaksimalkan. Kebaca nggak? Kebaca nggak? Kebaca, Ustaz. Sebentar ya, ada azan di tempat saya. Kita break dulu sebentar ya. Ya, Ustaz. Saya absen dulu ya. Halo? Saya absen bisa? Ahmad Hanif hadir? Ahmad Hanif? Ahmad Hanif hadir? Ada nggak Ahmad Hanif di GMAT? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Azhari Latifah hadir? Hadir, Ustaz. Sebentar, saya close dulu ininya, bermasalah. Sebentar ya. Soalnya kalau siswa kampusnya dibuka lama, ternyata nggak berfungsi. Oke, saya masuk lagi. Ahmad Hanif, nggak ada ya tadi ya? Azhari Latifah ada? Ada, Ustaz. Bagas? Bagas? Hadir Ustaz. Hadir. Dia? Konita? Hadir, Ustaz. Fajri, oke. Dia hadir. Fajri hadir. Hadir, Ustaz. Tina hadir. Hadir, Ustaz. Hamidah hadir. Hadir, Ustaz. Lia Hasanah hadir.
Tia Hasanah, Hadir Ustaz. hadir ya. Muhammad Alex, hadir. Hadir Ustaz. Muhammad Alex ada? Hadir Ustaz, ada. Ada ya. Muhammad Jaisu Arham. Muhammad Jaisu Arham ada? Enggak ada Ustaz. Nggak ada. Muhammad Yusran, Hadir. hadir ya. Nisrina, Hadir Ustaz. Rifki Nahar, Hadir Ustaz. Salma Rakia, Hadir Ustaz. Salsabila Wulandari, Hadir Ustaz. Safa Nabila, Hadir Ustaz. Syafiqoh Al-Latifah, Hadir Ustaz. Syifa Safina Stiara, Hadir Ustaz. Tantowi Yahya, Hadir Ustaz. Turini, Hadir Ustaz. Umar Hasan, Hadir. Yusuf Yoga Pratama Putra, Zahrah Ameli Fatnin. Hadir Ustaz. Oke, hadir semua ya. Hadir, ada beberapa yang tidak hadir. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, contohnya ini yang terkait dengan maksimalisasi ini contohnya nih. Perusahaan memproduksi dua produk yang populer di kalangan ahli renovasi rumah. Lampu gantung kuno dan kipas langit-langit. Baik lampu gantung kuno dan kipas memerlukan proses produksi dua langkah yang melibatkan perkabelan dan perakitan. Diperlukan waktu sekitar 2 jam untuk menyambungkan kabel setiap lampu dan 3 jam untuk memasang kabel kipas langit-langit. Perakitan akhir dari lampu gantung kuno dan kipas masing-masing membutuhkan 6 dan 5 jam. Kemampuan produksi demikian rupa sehingga tersedia hanya 12 jam waktu penyambungan kabel dan tersedia hanya 30 jam waktu perakitan. Nah, ini kasusnya. Di sini dia ingin mendapatkan laba paling maksimum. Ya. Di sini sudah ditentukan laba maksimum bahwa untuk X1 itu lalu jumlah lampu gantung kuno yang diproduksi, dan X2 adalah jumlah kipas langit-langit yang produksi. Ya, X1 itu adalah $7 labanya ya. Nah, dan X2 labanya $6. Kemudian ini contoh memaksimalisasi. Kemudian ini persamaannya, ini contohnya. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Vina, minta tolong di mute, Vina. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah sudah ada memaksimalkan laba. Kalau berarti kita kalau untuk membuat gambarnya bagaimana grafiknya? Ya, sama ya sebenarnya. Kita buat ini grafik dulu, ini grafik dulu ya. Ini grafik dulu. Contohnya namanya oke. Pertama adalah yang perkabelan ya. Nah, perkabelan. Tadi kita buat kotak ya untuk menentukan X1 dan X2 ya. Umpamanya saya buatin kotak untuk menentukan X1 dan X2-nya. Nggak apa begini. Ini adalah X1, ini X2. Ya, X2. Sekarang kalau umpamanya X2-nya 0, X1-nya 0, maka X2-nya berapa? Lihat di sini. Ya. Maka 12 dibagi 3 ya. 3. Adalah 4. Maka di sini 4. Kemudian kalau yang ini 0 ya, X2-nya 0, maka 12 dibagi 2 adalah 6. Ya, kalau kemudian ini adalah X2, ini adalah X1. Ya.
Namanya adalah berapa sih paling tinggi di sini? Oke, 10. Ya, di sini adalah 10. Adalah 10. Berarti di sini adalah 5. Ini 5. Maka titik pertama adalah 0,4 dan 6, titik kedua adalah 6,0. 0,4 X1-nya adalah 0, berarti di sini adalah 4. Titiknya ketemu di sini. Ya, ini adalah titik 0,4. Kemudian 6,0 adalah titiknya di sini. Ini adalah titik 6,0. Ya. Nah, ini kita agak bikin garis. Oke. Jadi ini adalah kendala kabel, jam perkabelan ya. Kendala kabel. Waktu pengkabelan ya, ini nyingkatin aja. Kemudian yang kedua. Kendala kedua jam perakitan. Jam perakitan ya, jam perakitan sama kita ini ya, hitung ketika posisi salah satu 0. Ya, kita hitung ketika posisi salah satu 0. Ketika X1-nya 0, ya berarti kan 30 dibagi 5. Berapa? 6. Ya, 6. Nah, ketika X2-nya 0, 30 dibagi 6. Ya, 30 dibagi 6 berapa? 5. Berarti titiknya adalah 0,6 dan 5,0. 0,6 berarti posisinya di sini. Ya. Ini adalah 0,6. Kemudian 5,0. 5,0 berarti pas banget di sini. Ini adalah titik 5,0. Ya, kemudian kita bikin garis lagi. Nah. Temu ya. Nah, ini kan cuma ada 2 nih. Maka kita ada titik yang harus kita hitung. Sebentar. Daerah keputusannya di mana? Di sini, di sini, di sini, atau di sini? Saya kasih warna. Saya kasih warna aja. Mana daerah keputusan? Ya. Hilang. Yes. Mana daerah keputusannya? Apakah di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3, di nomor 4? Daerah keputusannya di mana? Di nomor 3 bukan Ustaz? Yakin? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Dari mana kurang dari sama dengan? Dari sini ya. Iya. Jadi kurang. Jadi di nomor 3 ya, daerah keputusannya itu di nomor 3. Berarti Di benar ya? daerah sini. Iya, betul. Di daerah sini. Ya. Nah, sekarang titiknya di mana saja? Titik keputusannya. Titik keputusannya di mana? Titik keputusannya di mana? Itu yang berpotongan. Perpotongan. Kan ada berapa titik? 1. Ya, berarti ini juga. Karena dia kan masuk. Dan ini ya. Ada 3 titik yang berpotongan. Ya. Oke, kita kasih nama sebagai titik A, titik B, titik C. Ini adalah titik A umpamanya. Ini titik B. Ini titik C. Untuk titik A udah ketemu, hasilnya adalah 0,4. Titik B yang belum ketemu. Ya, titik C udah ketemu. Titik C adalah 5,0. Ya, 5,0. Nah, sekarang titik B. Titik B itu perpotongan. Berarti kita pakai eliminasi dan substitusi. 2X1 ditambah 3X2
lebih kecil sama dengan 12 sama 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Nah, ini aja nih kalikan 3, ini cukup nggak usah. Maka hasilnya adalah 6x1 ditambah 3, kok 3 lagi. 6x1 ditambah 9x2 ya, lebih kecil. 12 kali 3, 36 ya. Ya, 36. Kemudian di sini adalah 6x1 ditambah 5x2, 30. Kita kurangi, di sini 6. Ini 0, ini adalah 4x2, 6. Maka x2-nya adalah 6 dibagi 4. Hasilnya 1,5 ya. 1,5. Ini adalah x2. Sehingga kalau x1 kita masukin saja ke persamaan. Mana umpamanya yang paling gampang? Ke persamaan 2 nggak apa-apa. 2 ya. X1 ditambah 3 kali 1,5 ya, sama dengan 12. 3 dikali 1,5 berapa? 4,5. 4,5 ya. 4,5. 4,5 ya. Berarti benar ya? 2x1 sama dengan 12 min 4,5. Maka x1 sama dengan 12,5 ya. Bagi 2 sama dengan 3,2,75 ya. Iya. 3,75 ya. Iya. 3,75. Maka titik pada titik B ya. B titiknya adalah 3,75 ya, koma lagi 1,5. Setelah ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan ya, fungsi laba. Ya, kita masukkan ke sini. Fungsi laba. 7x1 tambah 6x2. Ya. 7x1 ditambah 6x2. Ini adalah Z max. Nah, maka titik A berapa? Titik A adalah 7 dikali 0 ditambah 6 dikali 4. Maka di sini adalah hasilnya 24. Pada titik B adalah 7 dikali 3,75 ditambah 6 dikali 1,5. Berapa hasilnya? Jangan 35,25. hitung ya. Hitung-hitung. 7, yang C 7 dikali 5 ditambah 6 dikali 0. Sini 35. Berapa hasilnya yang B? 35,25. Berapa? 35,25. 35,25. 35,25. Nah, di sini karena mencari nilai max, maka pilihannya adalah ini B. B. Ini produk apa sih? Nah, cuman kan ini pecahan ya, 3,75 dan 1,5. Bisa nggak kita bikin apa? Bikin produksi pecahan seperti itu? Bisa nggak? Maka bisa nggak kita memproduksi 3,75 lampu dan nggak bisa. 1,5 apa? Kipas. Nah, produksi kalau memproduksi ini dia dapat laba maksimum. Dapat laba maksimum. Bisa nggak?
Nggak bisa. Terus bagaimana biar bisa? Dibulatkan kali. Bulatkan. Ini bukan matematika pembulatan. Betul, dibulatkan, tapi cara pembulatannya itu yang berbeda ya. Bukan kemudian 3,75 dinaikin menjadi 4. Itu pasti akan melewati. Coba kalau kita naikkan menjadi 4. Dan 1,5 dinaikin menjadi berapa? Coba kalau yang ini kita naikkan ya. Jadi titiknya 4,2. Coba kita lihat di gambar ini. 4,2. 4,2. 4 adalah X1. Berarti 4 posisinya ini 5 di sini. 4. Ya. Kemudian 2. Nah, 1, 2. Posisinya di sini umpamanya 2. Maka dia ada bisa di luar. Ya, ini kan karena gambarnya nggak ini ya. Dia bisa ada posisi di sini. Dia bukan di daerah keputusan. Nah, maka pembulatan itu bisa, tetapi harus masuk ke dalam daerah keputusan. Bisa ke bawah. Tapi kalau ke bawah, dia tidak maksimum umpamanya. Ya, bisa kalah sama ini. Itu. Nah, ini kita akan selesaikan dengan namanya apa? Kita akan selesaikan dengan ini. Ya, integer programming. Nah, sebelum saya masuk ke integer programming, ada pertanyaan? Afwan, Ustaz. Mhm. Dalam menentukan keputusan itu masih ragu, Ustaz, cara menentukan yang bagian mana yang daerah keputusannya, Ustaz. Ya, daerah keputusan. Yang ini. Ya, Ustaz, masih Ya. ragu. Jadi daerah, ya, menentukan daerah keputusan itu adalah yang dia masuk ke dalam semua kendala. Kalau umpamanya cek di nomor 2 ini, dia masuk di kendala yang merah apa nih yang merah? 0,6. Yang merah itu ini adalah kendala perakitan ya. Ini yang 2 ya, kita ngomongin keputusannya nomor 2. Dia masuk di kendala perakitan. Dia masuk artinya bisa masih diterima gitu kan. Bisa lolos kendala di nomor 2 ini, tetapi dia tidak lolos di kendala pengkabelan. Lihat pengkabelan di sini. Tapi di sini dia lolos dua-duanya, baik lolos kendala perakitan maupun lolos kendala pengkabelan. Nah, sedangkan pada posisi nomor 4 sama, dia masuk pada kendala pengkabelan, tapi dia tidak masuk pada kendala perakitan. Sedangkan kalau yang di sini masuk ke dua-duanya, itu ya. Jadi itu daerah keputusan yang dimaksud dengan daerah keputusan. Dia harus pilihan-pilihan X1 dan X2-nya, kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, dia memenuhi. Ya, dia memenuhi. Nah, contoh yang tidak memenuhi itu tadi, kalau saya membulatkan ini ke 4, ya, kemudian ini kedua, apakah ini memenuhi? Kita cek aja di persamaan kendala. Contoh di persamaan kendala, ini kan persamaan kendala ada 2 ya. Ada 2 ya. Coba kalau seumpamanya 4 dan 2 kita masukin di persamaan yang ini. 2 dikali 4 ditambah 3 dikali dengan 2. Betul kan? 4 dan 2 ya. Maka hasilnya adalah 2 kali 4, 8. Ditambah 3 kali 2, 6. Hasilnya berapa? 14. 14 apakah lebih kecil dari 12? Tidak. Tidak. Makanya dia tidak memenuhi. Ya, makanya dia tidak memenuhi di luar area tersebut. Dia harus memenuhi, berarti yang di bawah 12 hasilnya. Itu.
Mungkin di kendala yang nomor 2 memenuhi, coba kita masukkan kendala nomor 2. 6 dikalikan dengan 4 ditambah 5 dikalikan dengan 2. Ini kan sama 4 dan 2 ya. Berapa hasilnya? 6 kali 4? 24. 5 tambah 10. Hasilnya ada sama di luar juga. Dia 24 tambah 10 berarti 34. Nah, apakah 34 lebih kecil dari 30? Kan tidak. Iya. Berarti dia di luar, ya. Itu ya. Ya, Ustaz. Udah paham. Paham ya? Ya. Syukran, Ustaz. Apa-apa. Baik, sekarang saya akan lanjut ke materi berikutnya.